Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Taufika Rida Mardia, mahasiswi PG PAUD UNM Angkatan 2020. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan atau menambahkan dari makalah yang telah dibuat oleh kelompok 2 yang berjudul Bagaimana Islam di Perguruan Tinggi. Nah, di sini dapat kita ketahui agama Islam yaitu sebagai peranata sosial berperan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peranan penting agama Islam itu sendiri dari nilai-nilainya itu terlihat dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, matkul ini merupakan pendamping yang penting bagi mahasiswa agar bertumbuh dan kokoh dalam moral dan karakter agamawinya, sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dan benar serta baik perilakunya. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa harus terus mengasah kemampuan kita, apalagi dalam beragama. Nah, di sini kita berpegang teguh kepada agama Islam. Nah, di mana makna Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu yang dimana kemudian Nabi Muhammad itu menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan keteladanan. Nah, mata kuliah pendidikan agama Islam itu sendiri di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagamanya dengan mahasiswa. Maksudnya di sini dosennya beragama Islam dan muridnya juga beragama Islam, begitupun keyakinan-keyakinan yang lain yang diajarkan di mata kuliah agama, pendidikan agama, baik pendidikan agama Kristen Protestan atau pendidikan agama Katolik ataupun Hindu. Begitu juga agama Islam. Nah, di sini kita terkhususnya membahas tentang pendidikan agama Islam. Nah, lanjut, dan dimana yang dimana dosennya itu yang memenuhi syarat kompetisi sebagai dosen pendidikan agama Islam yang profesional. Nah, ada biasa pertanyaan, bagaimanakah pendidikan agama Islam itu diajarkan di perguruan tinggi? Nah, ada dua pandangan. Yang pertama itu menekankan pentingnya substansi materi, dan yang kedua menekankan pentingnya proses pembelajaran. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa pendapat yang pertama itu pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Lalu dosen pendidikan agama Islam dosen itu menyuguhkan materi-materi pembelajaran agama Islam secara luas dan mendalam. Nah, pendapat kedua ini menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu perlu dengan kaya proses. Nah, di sini mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak, namun dosen pendidikan agama Islam itu cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan intinya saja. Nah, di sini mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan membaca ataupun mendalami artikel-artikel ataupun pendapat-pendapat yang mengenai pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, adapun pengembangannya diserahkan. Nah, itu tadi diserahkan kepada mahasiswa dan digali sendiri oleh mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, yang terpenting bagi bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Nah, itu tadi seorang dosen yang memberikan atau menyuguhkan materi-materi yang intinya saja, dan kemudian mahasiswa yang akan menggalinya tetapi dosen di sini tidak lepas tangan begitu saja. Namun sebagai dosen pastinya harus membekali atau memberikan keterampilan-keterampilan yang menyangkut dengan pendidikan agama Islam itu sendiri, kemudian yang dimana keterampilan itu akan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, baik itu oleh mahasiswa di kehidupan
di kehidupan kampus atau di luar kampus. Nah, di sini sebelum memutuskan pendekatan yang lebih baik, terlebih dahulu perlu disadari bahwa sumber utama pendidikan agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di mana sudah pertemuan-pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan bahwa agama Islam itu memiliki banyak sumber-sumber agamanya itu sendiri, yang dimana itu yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Nah, dimana Al-Hadis itu sendiri, dimana apabila tidak ada secara khusus di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ada juga dibilang ijma, yang dimana ijma itu sendiri adalah dimana ijma itu adalah pendapat-pendapat ulama yang profesional, yang telah mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, yang ingin mengerucutkan apa hal-hal yang umum dan yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Baiklah, mungkin itu adalah pendapat dan tambahan, itulah tanggapan dan tambahan dari saya untuk tugas minggu ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.